Hidup dari gaji ke gaji, sampai kapan? Lu pernah nggak sih ngerasa kayak tiap kali tanggal muda, hidup tuh indah banget. Tapi begitu tanggal tua, tiba-tiba semuanya jadi kelabu? Gue yakin, hampir semua pekerja muda pernah ngalamin hal itu. Gajian dating, langsung pengen traktir diri sendiri, makan enak, nongkrong, beli barang wishlist, yang udah lama diintip di e-commerce. Tapi 2 minggu kemudian, saldo rekening mulai menipis. Notifikasi tagihan mulai berdatangan. Dan sisa bulan masih panjang banget. Akhirnya mulai mikir, kemarin duit gua kemana ya? Nah, di situ letak masalah yang sering banget kejadian di usia produktif kayak kita. Kita udah capek kerja, udah ngerasa pantas nikmatin hasil jeripaya sendiri, tapi tanpa sadar malah kejebak di pola hidup yang disebut rat race. Kerja buat dapat gaji, gaji buat bayar tagihan, sisanya buat seneng-seneng dikit, terus ngulang lagi bulan depan. Nggak ada tabungan, nggak ada investasi, dan makin lama makin sulit keluar dari lingkaran itu. Padahal, kalau dipikir-pikir, masa-masa muda tuh justru waktu paling penting buat mulai mikirin soal keuangan. Bukan karena kita pelit atau nggak boleh nikmatin hidup, tapi karena waktu adalah aset paling berharga yang cuma bisa dimanfaatin. Kalau kita mulai dari sekarang, lu mungkin belum punya banyak uang, tapi lu punya waktu tumbuh, dan waktu itu bisa ngubah kondisi finansial lu secara drastis nanti. One, pola pikir, gua kan masih muda, nikmatin aja dulu. Kalimat ini sering banget gua dengar, bahkan dari teman-teman gua sendiri. Dan jujur aja, dulu gua juga mikir kayak gitu. Ngapain nabung banyak-banyak, toh hidup cuma sekali. Tapi semakin gua dewasa, gua sadar, hidup sekali justru alasan kuat buat ngatur uang dengan benar. Soalnya, kalau hidup cuma sekali, masa iya mau diisi dengan stres, mikirin tagihan terus? Pola pikir gue masih muda, sering banget jadi pembenaran buat gaya hidup impulsif. Nongkrong tiap malam, beli gadget baru, upgrade lifestyle biar nggak kalah sama temen. Semua itu kelihatannya kecil, tapi akumulasinya gede banget. Kadang, bukan karena kita kurang duit, tapi karena kita nggak sadar kemana duit itu lari. Sadar nggak? Waktu lu scroll TikTok atau Instagram, banyak banget iklan yang secara halus nyerang titik lemahnya anak muda, rasa ingin diakui. Lu lihat orang lain nongkrong di kafe estetik, otomatis pengen juga. Lu lihat orang belanja barang branded, lu mikir, gue juga kerja keras, masa nggak boleh? Padahal, seringkali yang lu kejar itu bukan kebahagiaan, tapi validasi. Dan validasi itu mahal banget kalau dibayar pakai saldo rekening lu sendiri. 2. Kenalan dulu sama konsep uang bekerja buat lu. Satu hal yang sering gue pikirin belakangan ini adalah, apakah gue kerja buat uang? Atau uang yang kerja buat gue? Kedengarannya kayak kalimat motivasi klise, tapi ini bener banget. Selama ini, kebanyakan dari kita kerja keras tiap hari buat dapat gaji. Tapi gajinya nggak pernah dikasih kesempatan buat kerja balik ke kita. Gaji datang, habis buat kebutuhan bulanan dan kesenangan sesaat. Akhirnya, uang cuma numpang lewat. Kalau mau keluar dari siklus itu, lu harus mulai ngubah cara pandang lu soal uang. Uang bukan cuma alat buat belanja atau bikin senang. Uang itu alat kontrol hidup. Semakin lu pinter ngatur uang, semakin banyak pilihan yang bisa lu ambil dalam hidup. Mau resign dari kerjaan yang bikin stres? Bisa. Kalau punya tabungan darurat, mau liburan tanpa nyicil kartu kredit? Bisa. Kalau punya perencanaan keuangan, mau mulai bisnis kecil? Bisa. Kalau punya modal dari hasil investasi, semua itu bukan soal jumlah uang, tapi soal disiplin dan arah. 3. Tantangan keuangan di usia 20 dan 30 awal. Nah, sekarang mari kita bahas realita yang lebih spesifik. Di usia 20 dan 30 awal, hidup tuh lagi rame-ramenya. Lu baru mulai karier, lagi ngerasain penghasilan pertama, lagi belajar tanggung jawab finansial sendiri, tapi di sisi lain, godaan juga banyak banget. Gaya hidup konsumtif, nongkrong, FOMO event, traveling, gadget baru, fashion, dan hal-hal yang kelihatannya normal. Tekanan sosial, teman udah beli mobil, nikah, punya rumah, atau punya bisnis. Lu ngerasa ketinggalan dan jadi pengen ikut-ikutan. Kurangnya edukasi finansial, nggak diajarin di sekolah gimana cara ngatur keuangan, bikin budget, atau investasi, kredit dan cicilan yang gampang. Sekarang beli apa aja bisa dicicil, bahkan kopi pun bisa di pay later. Akhirnya banyak orang kejebak utang konsumtif tanpa sadar. Dan semua ini bikin banyak pekerja muda hidup terlihat mapan, tapi sebenarnya rapuh secara finansial. Di luar kelihatan keren, tapi di balik layar lagi nyicil banyak hal. Itu nggak salah, tapi kalau nggak dikontrol, bisa berbahaya banget. 4. Membangun kesadaran finansial. Mulai dari diri sendiri. Sebelum lu belajar investasi atau ngebangun aset, hal pertama yang harus lu kuasai adalah kesadaran finansial. Artinya, lu harus ngerti dulu hubungan lu sama uang itu kayak gimana. Apakah uang jadi alat buat bikin hidup lebih baik? Atau malah jadi sumber stres? Coba, mulai dari hal simple. Catat semua pengeluaran lu.
sekecil apapun. Evaluasi. Mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang cuman keinginan sesaat. Bikin prioritas bulanan. Misalnya 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan atau investasi. Jangan cuma nabung di sisa, tapi sisihkan di awal. Banyak orang gagal bukan karena kurang uang, tapi karena nggak punya arah. Lu bisa aja punya gaji 3 juta, tapi hidup lebih stabil daripada yang gajinya 10 juta. Kalau lu tahu cara ngatur. 5. Kenapa ngatur uang bukan tentang pelit, tapi tentang merdeka? Banyak yang salah paham soal orang yang rajin nyisihin uang, atau mikir panjang sebelum belanja. Dibilang pelit, dibilang nggak bisa nikmatin hidup. Padahal sebenarnya orang-orang kayak gitu justru lagi ngatur supaya hidupnya nggak dikontrol oleh uang. Mereka ngerti, uang itu kayak bensin. Lu butuh buat jalanin kendaraan hidup lu. Tapi kalau bensin lu habis di tengah jalan karena boros, lu nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Jadi, jangan pernah malu jadi orang yang hati-hati sama uang. Justru itu tanda lu dewasa. Karena ujung-ujungnya, kebebasan sejati itu bukan soal punya banyak uang, tapi soal nggak lagi cemas mikirin uang setiap hari. 6. Kesimpulan sementara. Mulai dari sadar dulu. Di akhir bagian pertama ini, gue cuma pengen bilang satu hal. Semua perubahan finansial dimulai dari kesadaran. Lu nggak perlu langsung ngerti saham, reksadana, atau obligasi. Lu cukup mulai sadar sama pola hidup lu sendiri. Tanya ke diri lu, apakah gue hidup buat kelihatan kaya, atau beneran pengen kaya? Apakah gue kerja buat gaji doang, atau gue kerja buat ngebangun masa depan? Begitu lu mulai jujur sama diri sendiri, langkah berikutnya bakal lebih mudah. Karena ngatur uang itu bukan sekadar soal angka, tapi soal arah hidup.